guys, welcome back to podcast lagi bareng gue Anas dan ini 3 teman gue, Jessica. Hai, gue Heza. Jason. dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Pertamina nih. Kayak siapa sih yang nggak tahu Pertamina ya? Kayak kalian mau isi bensin ke Pertamina, terus kayak kalau kalian jalan kemana aja ada tuh yang merah-merah untuk kalian isi bensin. Nah, kita sekarang mau bahas lebih lanjut nih mengenai Pertamina gitu ya. Kayak seperti yang kita tahu gitu ya, Pertamina itu kan dia bisnisnya itu di bahan bakar ya, dan bahan bakar itu kan kayak beresiko banget nih, kayak dia harus mengeruk tanah untuk ambil minyak bumi, dan itu tuh kayak kemungkinan banget nih untuk merusak lingkungan gitu ya teman-teman. Apalagi kan dia mengeruk tanah ya, dan di atas tanah itu kan ada yang namanya tanaman-tanaman gitu kan, dan berbagai macam tuh jenis-jenis tumbuhan gitu. Kayak itu ada nggak sih potensi-potensi untuk kayak bisa menghilangkan atau bikin punah tanaman-tanaman yang ada di dunia gitu? Nah, jadi sebenarnya itu sangat berpotensi. Cuman kalau dari PT Pertamina sendiri, mereka punya step-step dan langkahnya sendiri. Contohnya itu, sebelum melakukan pengerukan, Pertamina itu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap tanah dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam di atas tanah tersebut. Kalau misalnya ada tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya dilindungi, biasanya PT Pertamina punya 2 choice nih. Yang pertama itu antara memindahkan tanaman tersebut ke tempat lain atau Pertamina nggak jadi pakai tanah itu kayak gitu. Dikeruknya dari tanah yang lain. Berarti Pertamina nih nggak asal ya udah deh yang penting di sini ada tanah. Oh enggak dong, kayak gitu dong. Keren banget ya. Iya, tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang bilang. Oke. Berarti emang Pertamina ini memperhatikan banget ya yang namanya lingkungan, apalagi kan mereka juga berhubungannya sama tanah, sama tumbuhan dan sebagainya. Jadi mereka tuh concern banget nih sama hal-hal kayak gini. Nah, untuk itu kan untuk ke lingkungan ya. Ada nggak sih kayak keterlibatan mereka terhadap komunitas-komunitas atau orang-orang yang di sekitar lingkungan proyek gitu ya kan? Mereka misalnya kayak mau keruk tanah ini kan pasti itu di sekitar pemukiman juga. Ada nggak sih kayak keterlibatan dia Pertamina ke komunitas-komunitas yang ada di sekitaran proyek gitu? Ada banget. Jadi Pertamina itu tidak hanya memperhatikan lingkungan, tapi juga memperhatikan masyarakat di sekitar proyek mereka. Contohnya, mereka tuh ngelakuin beberapa program. Yang pertama ada BBM 1 harga yang udah berjalan dari tahun lalu. Terus sekarang Pertamina itu udah memasuki tahap 2 di program ini. Terus ada OVOO. OVOO itu program untuk gas LPG supaya masyarakat di daerah yang terpencil tuh bisa nih mendapatkan harga yang sama masyarakat yang ada di misalnya ibu kota seperti Jakarta. Habis itu ada PJSL, itu kayak ini sih tanggung jawab Pertamina ke masyarakat sekitar, di mana Pertamina tuh ngasih masyarakat sekitar proyek itu seperti membuka lapangan kerja, terus kayak bikin rumah sakit untuk mereka. Pokoknya Pertamina tetap bertanggung jawab sih di proyek-proyek mereka ke masyarakat sekitar. Oke, jadi Pertamina tuh nggak cuma bangun, yang penting dia untung, tapi kayak dia memperhatikan ya lingkungan sekitar. Terus kayak dia memastikan juga kalau BBM tuh di seluruh Indonesia bisa satu harga gitu ya. Oke, jadi berarti Pertamina nih nggak cuma ke planet doang, nggak cuma ke bumi doang, tapi juga ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, untuk ke perusahaannya sendiri nih, ada nggak sih kayak prinsip-prinsip atau etika-etika yang dipegang supaya mereka tuh bisa menjalankan bisnisnya dengan tetap memperhatikan planet dan juga people gitu? Ada banget. Jadi Pertamina itu menjunjung tinggi yang namanya triple bottom line untuk etika perusahaannya. Pandangan dari triple bottom line itu sendiri adalah people, planet, dan profit. Nah, untuk menerapkan si triple bottom line ini, Pertamina ada visi yang namanya towards better life. Towards better life ini tujuannya bukan cuma untuk membangun relasi bisnis, tapi juga untuk menjunjung tinggi kesejahteraan si perusahaan itu sendiri. Jadi Pertamina sangat mementingkan etika perusahaannya. Visi towards better life ini. Jadi dalam menerapkan triple bottom line tuh dia nggak fokusnya cuma duit aja ya, tapi kayak memperhatikan juga nih kayak kesejahteraan masyarakat sekitar melalui people dan planet tadi. Oke, keren banget ya Pertamina. Nah, itu kan tadi kita udah bahas mengenai dari planet, terus kayak dari komunitas di sekitarnya, terus juga dari si perusahaannya sendiri gitu ya.
Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin planet, udah ngomongin komunitas di sekitar ya, orang masyarakat. Nah ada nggak sih prinsip-prinsip yang juga dipegang sama Pertamina tapi buat internal nih, buat si karyawan-karyawannya gitu ya, karena kan pekerjaan di Pertamina ini lumayan yang membahayakan ya dan punya resiko tinggi karena mereka harus mungkin naik panjang tembok atau mungkin masuk ke kedalaman tanah berapa meter yang mungkin buat orang biasa tuh agak berbahaya gitu ya. Ada nggak sih kiat-kiat atau mungkin kayak perusahaannya tuh punya aturan-aturan sendiri karena kan bahaya gitu loh untuk menjaga keselamatan dan menghindari kecelakaan kerja? Ada dong, kalau kayak gitu tuh ada Pertamina sendiri itu memiliki rules namanya 12 life saving rules. Nah itu terdiri dari 12 rules yang dimana harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Pertamina sendiri juga memiliki rekor selama 65 juta jam bahwa tanpa adanya kecelakaan sama sekali sejak pertama kali berdirinya Pertamina hingga tahun 2009. Namun pada tahun 2010 Pertamina salah satu karyawan Pertamina itu terjadi kecelakaan di saat kerja gitu. Terjadi kecelakaan ketika si karyawan tersebut lagi memanjat dinding seperti itu. Oke, tapi itu berarti dari 65 juta jam itu kan sampai 2009 bener-bener nggak ada kecelakaan kerja? Sama sekali nggak ada. Oh keren banget ya berarti ya Pertamina, kayak dia tuh bisa menjaga karyawan-karyawannya tetap aman di tengah resiko kerja yang tinggi gitu ya. Iya. Oke, berarti pasti dia juga udah ada tuh ya riset-riset dan penelitian kayak apa nih yang membahayakan dan gimana cara menanggulanginya gitu ya. Betul. Kayak ngomongin penelitian, otomatis kalau misalnya ada yang namanya riset, pasti ada juga nih yang namanya inovasi gitu ya. Kayak ada nggak sih inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Pertamina yang kira-kira tuh bisa membuat Pertamina ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman gitu? Tentu saja pasti ada. Jadi Pertamina itu yang sekarang lagi dikembangkan oleh Pertamina itu jadi ada 134 proyek, di mana proyek-proyek ini tuh lagi ngebangun energi baru yang bisa dibarukan lagi. Jadi kita tahu selama ini tuh kita untuk mengisi bahan bakar tuh menggunakan fosil. Menggunakan fosil itu tidak bisa diperbarui lagi dan kalau terus-menerus begini maka fosil akan habis. Jadi solusi dari Pertamina untuk menanggulangi masalah ini yaitu mereka berusaha nih menciptakan energi baru yang rendah emisi dan lebih ramah lingkungan tentunya. Habis itu untuk kita tahu sekarang semua perusahaan besar juga ada nih aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk mengakses jasa-jasa yang mereka berikan. Contohnya kayak kalau Pertamina sendiri dia buat My Pertamina. Nah My Pertamina ini dibikin supaya subsidi BBM dari pemerintah itu bisa benar-benar masuk sesuai target yang pemerintah untuk masyarakat yang emang benar-benar membutuhkan subsidi. Oke, berarti inovasi yang lagi difokusin sama Pertamina tuh ada di energi terbarukan dan digitalisasi ya. Oke, jadi Pertamina nih nggak kolot ya walaupun dia udah perusahaan yang lama bertahun-tahun tapi dia tetap mengikuti perkembangan zaman dengan digitalisasi. Nah kalau tadi kita ngomongin aplikasi nih, aplikasi kan apalagi tadi aplikasinya tujuannya untuk mendapatkan target market yang sesuai gitu ya. Berarti dia kan mengambil data-data. Nah kita sama-sama tahu ya kalau beberapa tahun belakangan ini tuh lagi ada concern mengenai kebocoran data dan sebagainya gitu. Ada nggak sih keraguan-keraguan dari masyarakat untuk menggunakan My Pertamina ini nih? Padahal kan My Pertamina ini sebenarnya gunanya bagus ya dan untuk ke masyarakat juga gitu tujuannya. Tapi ada nggak sih kayak masyarakat mungkin ragu atau masyarakat mungkin ada ketakutan tersendiri untuk memberikan data-data mereka ke aplikasi ini? Pasti ada sih, apalagi yang tadi kamu bilang lagi marak banget kan soal cyber security. Nah terus untuk masuk ke My Pertamina itu diminta kayak NIK sama KTP dan itu kan data pribadi kan identitas kita sendiri. Itu penggunanya itu pasti ada keraguan untuk sebenarnya itu aman gak sih data kita untuk masuk ke My Pertamina ini. Nah jadi untuk menanggulanginya itu si Pertamina sendiri punya caranya itu dengan berkoordinasi dengan yang namanya BSSN. Jadi kepanjangannya itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi tujuannya itu lembaga ini itu untuk menjaga data pribadi
privasi dari konsumennya My Pertamina ini, supaya pengguna My Pertamina tuh bisa yakin kalau data mereka tuh aman, karena My Pertamina itu berguna sebenarnya buat pengguna, biar untuk pengguna Pertalite dan Solar itu bisa terbagi dan rata. Oke, berarti aman ya teman-teman ya, mau pakai My Pertamina itu udah aman banget karena Pertamina sendiri tuh kerjasama sama tadi BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan itu tuh kayak jadi data-data kalian tuh nggak disimpan tuh di Pertamina tapi disimpannya di BSSN, jadi aman banget deh pokoknya teman-teman yang mau pakai My Pertamina. Kayak tadi kita udah bahas cukup banyak ya mengenai Pertamina sendiri. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga bisa cari juga di ada namanya sustainability reportnya dari Pertamina. Itu lengkap banget ya di situ, kayak ada dari setiap tahun dia ada, karena Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang taat juga dalam melakukan perusahaan berkelanjutan kayak gitu. Kayaknya udah cukup panjang ya podcast kita hari ini. Iya. Jadi kita akan mengakhiri podcast kita di sini aja. Sekian dari teman-teman, kita semua mau ucapin thank you buat si pendengar-pendengar yang udah stay terus sama kita dari tadi bahas Pertamina. Untuk teman-teman yang kepo nih, masih kepo, bisa lah ya tanya-tanya ke depannya ya.